Baik, Yang Mulia. Yang perkara pidana nomor 27 Pitsus TPK 2020 dan Pekanbaru atas nama terdakwa Amril Mukminin buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Amril Mukminin. Amril Mukminin mana? Angkat tangannya. Acukan tangannya. Saudara Amril Mukminin sehat hari ini? Sehat ya. Kita mulai pemeriksaan perkara saudara. Lebih dahulu kami cek identitasnya. Tempat tanggal lahir. Nomor 05 Maret 11.3. Di kelamin laki-laki. Ya. Iya. Agama Islam. Bangsaan Indonesia. Ya. Ya. Tempat tinggal. Tempat tinggal Jalan Pelayaran Musola Rasul, Kecamatan Tinggi, Bogor. Ada 2 yang jelas di Monas. Ya. Di Rumah dinas Bupati Bengkalis. Iya. Jalan Ampara. Kalis. Ya. Pekerjaan Yang Bupati Bengkalis aktif. pendidikan. Pendidikan S2 yang Nah, saudara ditahan sejak tanggal 6 Februari 2020 ya. sejak tanggal 6 Februari 2020 ya sampai sekarang. Saudara didampingi penasihat hukum. Iya betul ya. Ini penasihat hukumnya sudah hadir. Pak, coba menghadap ke kamera biar terdakwa melihat. Oh ada ya. Saudara sudah lihat penasihat hukumnya ya. Penasihat hukumnya sudah hadir. Kemudian dengan alasan kami mohon supaya dalam persidangan ini sebagaimana KUHP pasal 54 ayat 154 ayat 1 supaya terdakwa dihadirkan di persidangan yang mulia. Itu guna kepentingannya, satu merupakan terdakwa, yang kedua juga memudahkan kami, membantu kami dalam memberikan nasihat-nasihat hukum kepada terdakwa dalam pemeriksaan persidangan ini yang mulia. Kedua, Pekanbaru tidak ada halangan lagi pembatasan sosial berskala besar sehingga bisa dihadirkan di sini. Yang kedua, ada surat kami yang mulia memohon kepada yang mulia supaya untuk memudahkan persidangan untuk majelis terdakwa, mohon yang mulia berkenan kemurahan hati yang mulia, persetujuan yang mulia supaya terdakwa ditahan di rutan Pekanbaru. Ada surat kami yang mulia mohon dipertimbangkan. Ada tambahan dari kami. Dan untuk hal itu juga kami juga sudah menyurati kepada rutan bahwa rutan tidak keberatan untuk menerima terdakwa sebagai tahanan untuk dikirimkan di rutan sepanjang ada penetapan dari pengadilan. Untuk itu kami bermohon dengan segala kerendahan hati untuk mohon dikabulkan. Terima kasih. Silakan dulu membaca surat dakwaan, nanti silakan menanggapi permohonan dari penasihat hukum terdakwa ini. Silakan disampaikan nanti tanggapan terhadap itu. Silakan untuk membacakan surat dakwaan. Sebelum kami membacakan surat dakwaan, kami ada permohonan yang mulia terkait dakwaan ke-1 primer dan ke-1 subsidiar. Pada intinya uraian dakwaannya hampir sama. Jadi kami mohon untuk surat dakwaan ke-1 subsidiar kami bacakan pokoknya saja dan pasal pelanggaran saja yang mulia. Selebihnya kami akan penuhi sebelumnya. Kami tidak keberatan untuk tidak dibacakan subsidiar. Ya. Jadi begitu ya, penasihat hukum juga sudah setuju, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk keadilan surat dakwaan nomor 42/1-04/06/2020. A. Identitas terdakwa Amril Mukminin sebagaimana telah diuraikan dan dibenarkan oleh terdakwa di persidangan. Penuhnya tertekap dianggap telah dibacakan. B. Penahanan terdakwa
ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Jakarta sejak tanggal 6 Februari tahun 2020 sampai dengan sekarang. C. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Amri Mukminin pada sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2016, pada bulan Februari tahun 2017, pada tanggal 21 Juli tahun 2017, dan pada awal bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Starbucks Cafe Mall Plaza Indonesia Jakarta, di restoran Hotel Adi Mulia Medan, di pinggir jalan dekat Hotel Royal Asnov Pekanbaru, dan di Hotel Grand Elite Pekanbaru. Namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Riau, pada pengadilan negeri Pekanbaru, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana atau KUHP, maka pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Bupati Bengkalis pada periode masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021, yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap seluruhnya sebesar $520.000 Singapura atau setara dengan 5.200.000.000 rupiah melalui Azrul Nurmanul alias Azrul ajudan terdakwa dari Ihsan Soebi selaku pemilik PT Citra Gading Asrama atau PT Seja yang diserahkan melalui Prianto atau pegawai PT Seja. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan agar terdakwa mengupayakan PT CGA melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan jalan Budi Sepakmi yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkalis 40 Dias yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku kepala daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atau penambahan pemerintah daerah di periode masa jabatan tahun 2016-2021 atau tinggal menunggu pelantikan di salah satu kedai kopi tiam yang berada di Jalan Riau Pekanbaru. Ihsan Soebi menyampaikan perihal putusan MA terkait dimenangkannya gugatan PT Sega atas pekerjaan pembangunan jalan Budi Sepakmi Kabupaten Bengkalis. Beberapa hari kemudian Ihsan Soebi kembali menemui terdakwa di restoran Starbucks Cafe Mall Plaza Indonesia Jakarta dan meminta bantuan agar PT Sega dapat segera ditunjuk mengerjakan proyek pembangunan jalan Budi Sepakmi Kabupaten Bengkalis. Ihsan Soebi lalu memberikan amplop coklat berisi uang sebesar $100.000 Singapura atau setara dengan 1 miliar rupiah yang diterima terdakwa melalui Azrul Nurmanul alias Azrul ajudan terdakwa yang ikut dalam pertemuan tersebut. Bahwa dalam pengurusan selanjutnya Ihsan Soebi menugaskan Prianto selaku pegawai PT Sega untuk meneruskan koordinasi dengan terdakwa selaku Bupati Bengkalis agar PT Sega dapat segera mengerjakan proyek pembangunan jalan Budi Sepakmi di Kabupaten Bengkalis dikarenakan Ihsan Soebi sedang diproses hukum dalam perkara lain. Menindaklanjuti perintah tersebut, Prianto kemudian menemui terdakwa pada bulan Mei atau Juni 2016 di rumah dinas Bupati Bengkalis. Prianto menyampaikan bahwa dirinya selaku perwakilan PT Sega dan diutus Ihsan Soebi untuk menindaklanjuti hasil putusan MA dan berharap dapat segera ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Budi Sepakmi. Terdakwa menanggapi dan mengatakan akan mengupayakan supaya mengarahkan Prianto agar berkoordinasi dengan Tarmizi selaku PRT Kepala Dinas PUPR Pemkab Bengkalis. Prianto kemudian menemui Tarmizi dan Adriansyah selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK
di kantor dinas PUPR Pemkab Bengkalis. Oleh karena proyek tersebut belum dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2016, maka dinas PUPR Pemkab Bengkalis menyusun anggaran untuk proyek tersebut pada usulan atau rencana APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017-2019. Ada proyek pembangunan jalan Budi Sepani tersebut kemudian disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kabupaten Bengkalis secara tahun jamak atau multiyears, dan pembuatan nota kesepakatan antara Pemkab Bengkalis dengan DPRD tentang anggaran kegiatan tahun jamak tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 nomor 14 MOU /12 Romawi 2016 dan nomor 09 DPRD 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani terdakwa selaku Bupati Bengkalis dan Abdul Qadir selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Pada bulan Februari tahun 2017, Prianto menemui terdakwa di restoran Hotel Adi Mulya Medan. Prianto menyajikan komitmen fee dari PT Sega pada terdakwa karena proyek pembangunan jalan Budi Sepani telah dianggarkan dan tinggal menunggu penandatangan kontrak pekerjaan. Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah fee itu gampang dan mengarahkan Prianto agar koordinasi dengan Tajul Mudaris selaku PLT Kepala Dinas PUPR Pemkab Bengkalis menangkap pejabat pembuat komitmen atau BPK. Prianto kemudian memberikan amplop coklat berisi uang sebesar $150.000 Singapura atau setara dengan Rp1.500.000 pada terdakwa yang diterima oleh Azrul Manurung alias Asrul pada saat selesai pertemuan. Prianto yang ditemani Raymond Kamil atau pegawai PT Sega lalu menindaklanjuti arah terdakwa dengan menemui Tajul Mudaris dan Ardiansah di Dinas PUPR Pemkab Bengkalis untuk berkoordinasi. Setelah beberapa kali koordinasi, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Hotel Bertika Pekanbaru ditandatangani surat perjanjian untuk kontrak nomor 600 PUPR /ST/NY/5 Romawi /2017/001 untuk pekerjaan pembangunan jalan Budi Sepani Kabupaten Bengkalis multiyears antara Sandi Muhammad Sidik yang mewakili pihak PT Sega dengan Tajul Mudaris selaku BPK Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp498.645.596.000 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Pada bulan Juli tahun 2017, terdakwa memerintahkan Azrul Manurung alias Asrul untuk menghubungi Prianto agar menghadap di rumah dinas Bupati Bengkalis. Pada pertemuan itu, terdakwa menanyakan kelanjutan realisasi komitmen fee dari PT Sega karena dibutuhkan untuk keperluan lebaran. Atas permintaan tersebut, Prianto melaporkan kepada Ihsan Suwaidi dan setelah mendapatkan persetujuan Ihsan Suwaidi, selanjutnya Prianto membawa uang yang telah disiapkan PT Sega ke Pekanbaru. Pada tanggal 27 Juni tahun 2017, Prianto menghubungi Asrul Manurung alias Asrul yang terpaksa bertemu di pinggir jalan Tuan Hotel Royal Asnaf Pekanbaru untuk menyerahkan uang sebagaimana yang diminta terdakwa. Selanjutnya Asrul Manurung alias Asrul datang menggunakan mobil berwarna hitam dan Prianto memberikan amplop coklat yang berisi uang sebesar $170.000 Singapura atau setara dengan Rp1.700.000 kepada Asrul Manurung alias Asrul untuk diserahkan kepada terdakwa setelah menjanjikan akan memberikan lagi sisa setelah lebaran. Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2017, terdakwa memerintahkan Asrul Manurung alias Asrul menghubungi Prianto untuk menanyakan realisasi kekurangan komitmen fee yang telah dijanjikan. Prianto melaporkan kepada Ihsan Suwaidi dan setelah mendapatkan persetujuan dari Ihsan Suwaidi, selanjutnya Prianto membawa uang yang telah disiapkan PT Sega ke Pekanbaru. Tiba di Pekanbaru, Prianto menghubungi Asrul Manurung alias Asrul untuk menyerahkan sisa komitmen fee yang diminta terdakwa. Selanjutnya Prianto meminta Asrul Manurung alias Asrul untuk mengambil uang yang ditaruh dalam amplop atau kepetek di kamar Grand Hotel Elite Riau dan menitipkan kunci kamar tersebut di resepsionis.
Azrul Nurmanul alias Azrul kemudian datang ke kamar tersebut dan mengambil uang sebesar 100.000 dolar Singapura atau setara dengan 1 miliar rupiah. Azrul Nurmanul alias Azrul lalu melaporkan penerimaan uang tersebut kepada terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan agar mengupayakan PT Segia melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan jalan Budi Sepaning yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkalis atau Mundias yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku kepala daerah sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan ditambah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ketua atas undang-undang tentang pemerintahan daerah dan bertentangan dengan kewajiban staf penyelenggara negara sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagai diatur dan diatur pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk dakwaan ke-1 subsidiar kami selanjutnya akan kami membacakan. Terima kasih. Yang mulia, subsidiar bahwa terdakwa Amir Mukminin pada sekitar bulan Februari pada sekitar bulan Januari sampai Februari 2016, pada bulan Februari 2017, pada tanggal 1 Juni 2017, dan pada awal bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Starbucks Cafe Mall Plaza Indonesia, Jakarta, di restoran Hotel Adunia Medan, di pinggir jalan dekat Hotel Royal Rasno Pekanbaru, dan di Hotel DTI Pekanbaru. Namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021 yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap seluruhnya sebesar 520.000 dolar Singapura atau setara dengan 5.200.000.000 rupiah melalui Azrul Nurmanul alias Azrul atau ajudan terdakwa dari Ihsan Swadi selaku pemilik PT Citra Gading Asritam atau PT CGA yang diserahkan melalui Trianto atau pegawai PT CGA, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengkalis, atau yang menurut pemikiran Ihsan Swadi dan Trianto ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengkalis terkait proyek pembangunan jalan Budi Sepaning yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkalis atau UGS yang hendak dikerjakan oleh PT CGA yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan halaman 7 sampai dengan halaman 11. Dakwaan kedua bahwa kami ulangi, perbuatan terdakwa merupakan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 84 ayat 1 KUHP. Dan kedua, bahwa terdakwa Amir Mukminin
pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Jalan Praja RT RW 003 SD 002 Kelurahan Muara Basu Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan di Wisma Sri Mahkota atau Rumah Dinas Bupati Bengkalis Jalan Antara Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan selaku Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021 telah menerima gratifikasi berupa uang yang diterima setiap bulannya asal dari pemberian pengusaha sawit yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis itu dari Johnny Chua sebesar 12.730.330.650 rupiah dan dari Adianto sebesar 10.912.755 rupiah yang diterima terdakwa secara tunai maupun ditransfer ke rekening bank atas nama Kasmarni atau istri terdakwa pada Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 466011321680 dan nomor rekening 702114976200 yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu penerima tersebut berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode masa jabatan tahun 2014 sampai 2019 dan selaku Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021 dan telah berlawanan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: bahwa terdakwa merupakan Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021 yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/14/646 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau. Terdakwa sebelumnya merupakan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019. Bahwa pada tahun Pak, ini untuk ngomong apanya? Mau speakernya enggak kedengaran? maaf ya udah ambil ya. Bahwa pada tahun 2013 saat terdakwa masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Johnny Chua selaku Direktur Utama dan Pemilik Perusahaan Sawit PT Mustika Agung Sari Sejahtera yang berlokasi daerah Balai Raja Kabupaten Bengkalis meminta bantuan terdakwa untuk mengajak masyarakat setempat agar memasukkan buah sawit ke PT Mustika Agung Sari Sejahtera dan mengamankan perencanaan operasional produksi perusahaan. Atas bantuan tersebut, Johnny Chua memberikan kompensasi berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp5 per kilogram TBS atau tandan buah sawit dari total buah sawit yang masuk ke dalam pabrik, sehingga terhitung sejak bulan Juni 2013 telah dikirimkan uang setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Kasmarni atau istri terdakwa nomor rekening 466011321680 pada Bank CIMB Niaga Syariah Mas Bako. Setelah terdakwa dilantik menjadi Bupati Bengkalis pada bulan Februari 2016, Johnny Chua meneruskan pemberian uang kepada terdakwa selaku Bupati Bengkalis yang dikirimkan setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Kasmarni atau istri terdakwa nomor rekening 702149762000 pada Bank CIMB Niaga Syariah Mas Bako, sehingga uang yang telah diterima terdakwa seluruhnya sebesar 12.770.330.000
Rp1.650. Demikian pula pada awal tahun 2014 saat terdakwa masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Adianto selaku Direktur dan pemilik PT Sawit Anugrah Sejahtera yang beroperasi di Desa Balai Raja Kabupaten Bengkalis meminta bantuan terdakwa untuk mengamankan rencana operasional pabrik. Atas bantuan tersebut, Adianto memberikan kompensasi berupa uang kepada terdakwa dari hasil keuntungan yaitu sebesar Rp5 per kilogram TDS dari total 2 sawit yang masuk ke dalam pabrik. Uang tersebut diberikan setiap bulannya sejak awal tahun 2014 dan diserahkan secara tunai kepada kas pabrik atau istri terdakwa di rumah kediaman terdakwa. Setelah terdakwa dilantik menjadi Bupati Bengkalis pada bulan Februari 2016, Adianto meneruskan pemberian uang kepada terdakwa selaku Bupati Bengkalis, sehingga uang yang telah diterima terdakwa dari Adianto seluruhnya sebesar Rp10.412.755. Bahwa penerimaan uang yang merupakan gratifikasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang dan merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode masa jabatan 2014 sampai 2019 dan selaku Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016 sampai 2021 serta telah berkenaan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 12 B1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bentuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Tanggal 17 Juni 2020, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Tapi sebelumnya ini kami ada rekor dulu Yang Mulia. Ada kesalahan menghentikan Yang Mulia. Halaman 2 terkait dakwaan satu terkait mengenai pengadilan pihak Masjid Studio. Kami rekor menjadi pengadilan bentukan baru Yang Mulia. Kemudian yang kedua itu di dakwaan ke-1 subsidiar halaman 7 Yang Mulia, sama juga Yang Mulia. Pengadilan negeri Riau kami rubah menjadi pengadilan negeri Pekanbaru. Kami mohon maaf, minta maaf karena terjadi kesalahan. Ya nanti kalau saudara kesini nanti yang didawani di saudara presiden sendiri ya di mana secara fisiknya. Ya fisiknya nanti saya jual sendiri di sini. Untuk pemeriksaan saksi nanti kita lihat situasinya. Nah, kita lihat kalau memang memungkinkan tentu dihadirkan seperti itu. Nanti kita perkembangannya kita kan setiap waktu ini ada perkembangan masalah keadaan ini COVID ini. Jadi kita lihat kita sesuaikan nanti dengan keadaan dan regulasi untuk Kota Pekanbaru seperti itu. Ya. Nah sekarang tadi terdakwa dengar saya. Ya, saudara sudah dengar pembacaan surat dakwaan, sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Ya, terhadap dakwaan tersebut, apakah akan mengajukan keberatan atau bagaimana? Silakan ditanggapi. Terhadap dakwaan itu, kemudian usahakan hasil kami. Ya, silakan penasihat hukum. Tersebut menyangkut pokok perkara, maka kami tidak mengajukan eksepsi karena keberatannya menyangkut pokok perkara. Terima kasih. Jadi begitu ya penuntut umum ya. Ya, penasihat hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan saudara penuntut umum. Berarti selanjutnya kita masuk ke tahap pembuktian. Baik Yang Mulia. Ya, 1 minggu ya. Ya Yang Mulia. Hari Kamis tanggal berapa besok? Hari Kamis tanggal 2 Juli ya. Kita sepakati sidang kita mulai jam 10. Sepakat? Siap Yang Mulia. Sepakat Yang Mulia. Ya, kalau tadi kami memang ada tamu
agak terlambat tadi ya. Nanti kita Baik, Yang Mulia. sidang jam 10. Masih ada pertanyaan? Cukup? Dari kami cukup Yang Mulia. Cukup ya. Penasihat hukum cukup ya. Jadi sidang diundur hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan acara pemeriksaan saksi. Ya. Ya. Dari terdakwa. Apa? Ada yang mau sampaikan sih kemudian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita semua yang mulia Hakim, yang saya hormati Penasihat Umum, Penasihat Hukum. Saya sebagai terdakwa, saya akan mengatakan benar apabila hal itu sesuai fakta dan kenyataan. Dan apabila tidak sesuai fakta dan kenyataannya, saya berkeberatan dengan dakwaan ini. Yang mulia Hakim, saya mohon agar penahanan dan persidangan saya dapat dilaksanakan di bulan baru. Seperti persidangan bupati lainnya, seperti Bupati Solo Selatan dan Bupati Sidoarjo yang dikembalikan ke daerahnya. Penahanan dalam persidangan sesuai dengan fokus kejadian agar saya fokus menghadapi perkara ini. Sehubungan dengan keberadaan keluarga, anak-anak dan istri saya, serta keluarga saya berada di Bandung, serta tim penasihat hukum saya semuanya berdomisili di Bandung, dan tidak ada satupun keluarga saya yang berdomisili di Jakarta. Demikian yang mulia, mohon bermohon saya ini dikabulkan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa yang saudara sampaikan juga tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa ya. Nanti kami akan mempertimbangkannya. Kami keluarkan sama-sama nanti kalau memang itu dikabulkan. Jadi akan kita pertimbangkan dulu ya. Dari segala faktornya, segala seninya akan kita pertimbangkan ya. Jadi itu hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan acara pemeriksaan saksi. Terima kasih.